pemirsa, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna menunjang kelancaran aktivitas ataupun transportasi dan perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan rampung sesuai dengan perencanaan di tahun 2022. Lalu sudah sejauh mana pembangunannya? Kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN, Dana Pangharibuan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat sore, Dana. Apa saja pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang tengah dikerjakan Pemkot Medan saat ini dan kapan perencanaan ini rampung dikerjakan? Selamat sore Viara dan juga pemirsa, memang saat ini pemerintah Kota Medan terus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah Kota Medan. Adapun infrastruktur yang dibangun di tahun 2022 ini adalah perbaikan drainase, kemudian jalan dan juga jembatan. Dan untuk mengetahui seperti apa pembangunan yang dilakukan di wilayah Kota Medan secara merata ini, langsung saja kita berbincang dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dengan Pak Topan Ginting. Pak Topan, apa kabar? Halo, baik. Nah, Pak Topan, ini kan kita sudah berada di salah satu titik pembangunan jalan beton di wilayah Medan Johor. Boleh disampaikan Pak, ini melihat pengerjaan sudah berlangsung, kemudian untuk panjangnya berapa panjang jalan yang kita lakukan pembangunan beton ini, dan kemudian ada berapa titik jalan di wilayah Kota Medan yang kita lakukan perbaikan seperti ini? Ya, baik. Jadi kepada pemirsa Metro TV, jadi sesuai dengan visi misi Wali Kota Medan bahwa ada dua yang menjadi program utama Pak Wali, Pak Bobi Nasution, itu ada dua yang mengenai penanganan banjir dan jalan berlubang. Kita sampai dengan akhir November itu kita sudah memperbaiki sekitar 158 km, ada di 295 titik itu untuk aspal. Kemudian ada 27 titik yang di rigid, Jadi yang seperti ini itu ada 27 titik. Jadi ini memang kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi, bahwa memang pembenahan jalan ini menjadi hal yang paling utama pada saat ini untuk kenyamanan masyarakat. Untuk kenyamanan masyarakat. Kemudian tadi ada lebih dari 150 panjangnya. Untuk di Medan Johor ini sendiri, di Jalan Karya Jaya ini, sistem yang kita terapkan untuk perbaikan jalan seperti apa, Pak? Ya, jadi khusus untuk Karya Jaya ini Medan Johor, ini kan ruas penghubung antara Medan dan Deli Serdang. Nah, jadi tonase yang lewat dari sini memang sangat besar sehingga memang ini harus kita upgrade dari jalan aspal menjadi rigid. Ini yang kita kerjakan tahun ini sepanjang 1,2 kilo. Nah, tahun depan kita lanjut lagi sekitar 1,5 kilo. Nanti dia sampai kepada perbatasan Deli Serdang. Artinya pembangunan akan dilakukan secara berkelanjutan. Pak Topan, selain pembangunan jalan, tentunya salah satu permasalahan di Kota Medan adalah genangan air ketika hujan tiba. Kemudian untuk di wilayah Kota Medan sendiri, perbaikan drainase yang kita lakukan dengan sistem UDIT, ini sudah berapa titik yang kita lakukan di wilayah Kota Medan? Nah, kalau UDIT itu sendiri ini saya lihat dulu datanya UDIT itu yang sudah sampai dikerjakan itu ada 65 titik Dan 65 titik itu total panjangnya 53 km. Nah, UDIT ini sendiri memang kita utamakan dulu perkawasan. Sehingga kita bisa mengambil solusi banjir di beberapa kawasan-kawasan yang mengalami trouble genangan. Nah, memang masalah banjir ini tidak terlepas dari outletnya. Jadi kita bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai untuk di tahun ini dan tahun depan kita berkomitmen bersama bahwa kita akan melakukan normalisasi sungai. Sembari itu kita terus membenahi drainase yang ada di kota, baik itu drainase primer, sekunder, dan tersier. Baik, salah satu titik yang kita pantau ke beberapa waktu lalu adalah di daerah Panglima Denai, kemudian juga salah satunya di Jalan STM yang berhubung dengan kanal. Ini untuk pembangunan sudah seperti apa? Nah, untuk kanal sendiri kita mengadakan modifikasi Jadi sebenarnya kalau kita harus mengikuti kontur Medan ini, seharusnya kita mengalirkan air itu ke arah utara. Tetapi kita lihat seperti daerah STM itu nggak bisa ke arah utara. Jadi kita harus modifikasi kita balikkan dia ke arah selatan, yaitu ke arah kanal, dengan cara kita pasang subdrain di bawah. Nah, untuk Panglima Dene sendiri, kita lihat bahwa selama ini
drainasenya masih belum standar. Nah, sekarang kita sudah buat itu standar sepanjang Panglima Dene kita buat UDITS. Baik, luar biasa untuk pembangunan untuk perbaikan dari drainase. Iya. Kemudian tidak hanya drainase, kemudian jalan, tapi juga jembatan Iya. yang tujuannya ada beberapa titik yang dibangun, diperbaiki Iya. untuk menambah estetika Kota Medan. Ini ada berapa titik jembatan yang kita perbaiki di wilayah Kota Medan? Kalau jembatan yang kita buat baru, ya itu ada 3. Yaitu ada 3 titik, ada di Sicanang yang sudah selesai, Islamic Center, kemudian ada di Mangan 8. Nah, sedangkan yang untuk rehabilitasi itu ada 9 titik. Ada 9 titik. Nah, jadi memang ini semua baik jalan, drainase maupun jembatan ya. Ini ya komitmen dari Pak Bobi Nasution ya, Wali Kota Medan. Beliau memang berkomitmen dengan apa? Dengan ya memang menyediakan dana di dinas kita ya untuk mengadakan perbaikan infrastruktur ini. Baik, luar biasa. Terakhir, Pak Topan, ini kan melihat pembangunan terus dilakukan di wilayah Kota Medan, hampir merata di wilayah Kota Medan, di 21 kecamatan. Kemudian target kita ke depannya, planning kita ke depannya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Medan seperti apa, baik untuk perampungan perbaikan yang kita lakukan, dan juga apa sih manfaat yang akan didapatkan masyarakat Kota Medan dengan adanya perbaikan ini? Ya, baik. Yang pasti adalah kita mengadakan pembenahan secara berkesinambungan ya, dan kita mengadakan pembenahan secara kawasan ya. Jangan sampai nanti, terutama soal banjir ini, kita memang selama ini kita perbaiki secara parsial-parsial, tidak menyelesaikan masalah, tetapi memindahkan masalah. Nah, ini harapan kita dengan metode kita benahi secara kawasan ya, baik itu drainasenya maupun jalannya ya. Tapi memang semua ini butuh proses, dan kami pesan terakhir, mungkin pesan kepada masyarakat ya, kami mohon maaf ya, di dalam pembangunan ini pasti sedikit banyak pasti terganggu ya, tapi kami akan berkomitmen dan berupaya semaksimal mungkin ini kita kerjakan secepat-cepatnya. Target perampungannya kapan nih, Pak? Kalau untuk jalan kita berkomitmen di 2024 ini harus sudah clear jalannya, harus sudah clear. Baik, terima kasih Pak Terima Topan kasih. atas informasi, dan semoga Terima kasih. pembangunan di wilayah Kota Medan terus dilakukan Sama-sama. untuk membantu masyarakat, terutama untuk aktivitas, transportasi, dan juga perekonomian masyarakat. Dan Vera, memang saat ini pembangunan terus dilakukan di wilayah Kota Medan di 21 kecamatan yang tujuannya adalah untuk membantu kemudahan, memberikan kemudahan kepada masyarakat, baik dari segi perekonomian, kemudian transportasi, dan juga aktivitas. Tentunya juga menambah estetika Kota Medan dan juga mengurangi sampah serta mengurangi titik genangan banjir di wilayah Kota Medan. Demikian Vera yang bisa kami sampaikan dari Kota Medan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan atas laporan Anda.